Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Maulidia dari Universitas Putra Indonesia, jurusan Manajemen semester 3. Di sini saya akan mengulang kembali materi yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad Rendi Arahayandi, SHMH, tentang selayan pandang hukum ekonomi politik. Pertama, tujuan hukum. Tujuan hukum adalah mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran masyarakat dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dasar pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang isinya negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum ekonomi adalah hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam bernegara. Politik juga bisa disebut sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Politik dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda. Antara lain, yang pertama adalah politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan bernegara. Yang ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Yang keempat, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Muhammad Mahfud MD, politik hukum adalah lega polisi atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Bisnis sehat dalam politik hukum dengan etika yang baik secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk nilai, norma, serta perilaku. Oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi perusahaan untuk menjadikan sebagai pedoman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.